Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat di seluruh Indonesia. Halo semua Bapak guru hebat, bagaimana kabarnya? Semoga kita dalam keadaan sehat-sehat dan selalu semangat untuk mengikuti pendidikan guru penggerak ini. Semoga kita menjadi seorang pendidik yang tergerak, bergerak, menggerakkan. Pendidikan guru penggerak yang saya ikuti banyak memberikan pelajaran dan pengajaran kepada saya sebagai seorang pendidik. Dalam kesempatan ini, saya akan memaparkan kesimpulan dan refleksi pada tugas filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Adapun materi yang akan dipaparkan yaitu mengenai koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara oleh Mahmudah Taini, CGP Angkatan 7. Adapun filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara ini melakukan sebuah perubahan. Apa yang berubah? Yang dapat kita lakukan adalah dengan menanamkan budi pekerti, di mana budi itu mempunyai 3 kerangka. Yang pertama cipta, bagaimana kita sebagai seorang pendidik dapat menajamkan kemauannya selalu mengasah semua kemampuan yang ada pada peserta didik kita. Yang kedua, rasa, bagaimana kita sebagai seorang pendidik menghaluskan perasaannya, menanamkan nilai-nilai kemanusiaan terhadap peserta didik kita, dan memberikan penguatan karakter yang dapat diterapkan peserta didik kita di lingkungan sekolah maupun di masyarakat. Yang ketiga, karsa, bagaimana kita selalu memberikan dorongan motivasi kepada peserta didik kita untuk mengembangkan kemampuan, minat, bakat, dan potensi yang dimiliki oleh peserta didik kita. Selanjutnya, pekerti. Dalam pekerti ini ada tenaga. Bagaimana kita selalu memberikan semangat terhadap peserta didik kita dan selalu mendorong semua kemauan peserta didik kita. Kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya akan merefleksikan diri saya melalui 3 pertanyaan. Yang mana pertanyaan pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Sebelum saya mempelajari modul 1.1, saya sebagai seorang pendidik lebih banyak menuntut, di mana saya menuntut untuk perubahan perilaku dari seorang peserta didik secara cepat tanpa mengenali karakteristik dari peserta didik dan lebih menggali lagi apa yang menjadi permasalahan yang ada pada diri peserta didik. Kemudian saya sebagai seorang pendidik terkesan menghukum karena dengan tingkah laku peserta didik yang dilakukan secara berulang-ulang membuat saya memberikan hukuman karena seringkali untuk mengulangi perbuatan yang tidak ada perubahannya. Oke, baiklah. Pertanyaan yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Yang berubah dari pemikiran atau perilaku yang sudah dilakukan atau mempelajari modul 1.1 ini sebagai seorang pendidik yang sudah dilakukan, seorang pendidik yang dari awalnya menuntut menjadi menuntun, di mana seorang pendidik dapat lebih mengetahui lagi karakteristik peserta didik yang memiliki keunikan yang berbeda-beda dan selalu memahami peserta didik dalam kondisi apapun. Kemudian perilaku yang ditunjukkan di sini dalam menciptakan proses pembelajaran. Sebagai seorang pendidik, menciptakan pembelajaran yang menarik, menyenangkan, menggembirakan, bermain
dan selalu menuntun untuk mengembangkan potensi yang dimiliki oleh peserta didik dan menyalurkan minat dan bakat peserta didik sesuai dengan kemampuannya. Perubahan yang ketiga yang dapat dirasakan menanamkan nilai-nilai budi pekerti, di mana seorang pendidik melakukan pembiasaan yang baik terhadap peserta didik dan memberikan dorongan penuh kepada peserta didik dengan melakukan penguatan karakter kepada peserta didik, menanamkan nilai-nilai positif terhadap peserta didik sehingga dapat membentuk karakter yang bagus untuk peserta didik. Adapun pertanyaan yang ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Sebagai seorang pendidik tentunya mempunyai harapan yang sangat besar untuk kemajuan peserta didik agar tujuan pendidikan itu dapat tercapai sesuai dengan kemampuan peserta didiknya. Adapun yang dapat diterapkan agar lebih baik dengan menerapkan pembelajaran merdeka belajar. Yang kedua, pembelajaran yang mengutamakan aspek budi pekerti. Yang ketiga, menciptakan pendidikan yang menuntun bukan menuntut. Yang keempat, menerapkan pembelajaran yang menyenangkan. Yang terakhir, pembelajaran yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Pemaparan 3 pertanyaan tentang kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara modul 1.1 ini tentang koneksi antar materi dapat kita simpulkan bahwasannya pendidikan dapat memberikan tauladan, membangun motivasi, memberikan dorongan serta dapat menuntun peserta didik sesuai dengan minat dan bakatnya dan menanamkan budi pekerti dalam penguatan karakter kepada peserta didik. Pendidikan sejatinya memberikan kebebasan kepada peserta didik dan berpihak kepada peserta didik serta menanamkan nilai-nilai kemanusiaan. Oke, dengan adanya kesimpulan kita akhiri. Terima kasih.